Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ya. Jadi untuk hari ini dan besok seperti biasanya saya akan bahas 16 saham, tapi untuk bagian kedua saya bahas 8 saham ya. Tadi sudah saya bahas 8 saham di bagian pertama. Jadi kali ini saya bahas yang bagian kedua. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk dinar ya. Jadi untuk dinar ini kita perhatikan dia setelah koreksi ya, setelah dia berhasil testing 818 dia kemudian koreksi. Hari ini dia reboundnya dia lumayan tinggi ya. Jadi sudah berhasil naik ke atas di testing 354 ya untuk hari ini ya. Jadi dia kalau berhasil naik lagi ke atas 354, kalau yang mau buy high sell higher silakan ya, tambah lagi, mau average up silakan, naik ke atas 368 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garisnya sudah saya bantu di sini, tinggal average up aja ya kalau sudah beli. Kalau belum buy, mau buy sekarang boleh atau tunggu nanti naik lagi ke atas 354 barusan beli lagi ya, atau tambah lagi atau average up ya. Lebih seperti itu yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 340 dan 325 ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TCPI. Jadi TCPI sudah pernah saya bahas kemarin ya. Jadi kemarin saya sudah sebutkan ini uptrendnya masih cukup bagus, memang testing area resistennya 9925. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 9925, mau beli lagi silakan ya. Target price berikutnya di 10.500. Sejauh ini uptrendnya dia masih cukup bagus ya untuk TCPI ya. Jadi saya rasa sih jangan terlalu takut ya bagi stop punya ya. Yang penting pasang trailing stopnya aja. Kalau yang persen buy ya pasang stop loss ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 9925. Kalau misalnya nggak berani beli sekarang karena mungkin alasannya dekat resisten ya tunggu aja. Kalau dia koreksi, misalnya dia kalau koreksi di area sekitar 8950, kalau dia berhasil rebound silakan buy ya, seperti itu ya. Yang bonus naik ke atas 9100 tambah lagi, naik ke atas 9400 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk TCPI seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja masih lancar naik ke 10.500 dan 11.000 ya. Cukup ya untuk TCPI. Berikutnya untuk AGII. Jadi AGII dia 2 hari yang lalu dia naik tinggi dan hari ini koreksi ya. Dia sebenarnya testing area resistance 1800 untuk AGII. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1700 dan 1650. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1800, target berikutnya di 1900 dan 2000 ya, seperti itu ya. Itu untuk AGI ya. Mudah-mudahan aja lancar. Yang misalnya takut beli sekarang, tunggu aja buy weakness di bawah ya, sekitar 1395-an atau sekitar 1550 ya. Artinya kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil rebound ya, mantul ke atas 1550 baru buy ya. Kalau dia sudah berhasil rebound, buy, naik ke atas 1650 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk AGII ya. Yang mudah-mudahan aja lancar ke 2000 ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Dia baru saja breakout ya. Sebelumnya kan dia bentuk formasi rounding bottom lebar gini ya. Jadi kalau dia breakout jangan terlalu takut ya. Kalau dia masih naik lagi tambah lagi, karena kalau dari ukur ketinggiannya di sini diukurkan ke atas, ini target 2000 masih memungkinkan tercapai ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja, kalau takut breakout lagi ke atas 1800 tambah lagi dan seterusnya. Itu lebih untuk AGII. Berikutnya untuk CPRO. Jadi CPRO sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini kan kondisinya sebelumnya dia naik tinggi, kemudian koreksi, naik lagi rebound ya, kemudian koreksi ya. Nah, posisi sekarang kira-kira sudah aman nggak Pak Sunat untuk buy? Memang kalau kita lihat di sini swing low-nya sebelumnya kan di 90. Nah, ini kan hanya di 134. Sempat naik ke 120. Jadi resisten terdekatnya di 120. Kalau yang sudah punya, karena saya kalau belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja. Kalau dia turun di bawah 100, ini kan 101 ya lo nyari ini ya. Kalau turun lagi di bawah 100 ya lebih baik jual dulu. Kemungkinan dia testing lagi area 90 ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy sekarang, misalnya mau trading buy, boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya, karena volumenya sejak dia breakout tinggi kemudian dia koreksi ya, konsolidasi ya, cenderung turun ya, karena dia swing high yang kedua dan ketiga itu lebih rendah daripada yang sebelumnya ya. Jadi jangan terlalu agresif belinya, apalagi volumenya mulai rendah gini ya, mulai kecil ya, di bawahnya MA5 untuk rata-rata volumenya. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau mau, bagi yang berani resiko aja, naik ke atas 110 buy ya. Kemudian antara tengah-tengahnya antara 110 dan 120, kalau mau tambah lagi mungkin setiap kelipatan
Rp4 gitu ya, tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi baiknya bertahap aja kalau mau buy high sell higher atau trading buy di CPRO, tapi jangan terlalu banyak ya, karena sebelumnya dia tidur lama, nggak tahu karena apa dia tiba-tiba bangkit tinggi ya. Saya nggak ingat ya, terus terang aja ya, karena saya nggak cek beritanya emiten satu persatu ya. Mudah-mudahan aja dia masih bertahan kuat, masih lancar ke atas 110 ya. Target price berikutnya di 120 dan 134 itu untuk CPRO. Lebih cukup berikutnya untuk MPPA. Jadi MPPA ini memang kondisinya masih downtrend ya. Jadi sebelumnya dia koreksi naik, gagal lagi turun, naik lagi, koreksi lagi. Nah, apakah ini bakalan naik lagi? Sebenarnya memang masih resiko ya, resikonya masih tinggi karena dia di jalur downtrendnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja, tapi menurut saya lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 540 ya. Nah, memang sebelumnya mungkin ada yang bilang lupa sebentar, ini sebelumnya naik ke atas 540 tapi ternyata gagal. Iya, kalau sebelumnya gagal bukan berarti kalau kali ini dia breakout lagi ke atas 540 bakalan gagal lagi, belum tentu ya. Jadi belinya naik ke atas 540, mau buy silakan tapi jangan terlalu banyak. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, ini swing high-nya di area 610 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 610 boleh tambah lagi, naik ke atas 665 tambah lagi. Jadi sistemnya itu average up bukan average down karena kondisinya dia downtrend ya. Jadi hati-hati di sini, yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 446. Kalau turun di bawah 446 lebih baik jual dulu semuanya karena ini areanya sudah saya gambarkan ya. Berikutnya dia supportnya di 420 dan 420 ini menahannya dia nggak terlalu kuat ya karena sebelumnya dia dari bawah dia naik lari ke atas ya. Jadi ini nggak ada istilahnya, nggak banyak candle yang dijadikan acuan untuk supportnya gitu ya karena terlalu pendek di sini ya, konsolidasinya pendek banget. Nah, jadi kalau turun lagi di bawah 446 dia turunnya bisa dalam ya. Jadi hati-hati aja untuk MPPA. Saran saya sih lebih baik tunggu di atas, banyak bertahap ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Lebih cukup untuk MPPA. Oke, berikutnya untuk tower. Jadi kondisinya downtrend terus ya, turun sideways turun ya. Ini dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1105. Ya memang kondisinya masih downtrend ya, breakdown dari supportnya sebelumnya. Nah ini dia masih berjuang. Kalau mau buy, saran saya tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1155 buy, naik ke atas 1180 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap, nggak perlu terlalu takut ya, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Itu kurang lebih untuk tower seperti itu ya, saran saya ya. Jadi ini masih downtrend, belinya bertahap. Kalau sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya. Cukup ya. Berikutnya untuk INTP. Jadi INTP setelah dia berhasil rebound, koreksi, ini sudah mulai rebound ya. Nah, apakah boleh buy sekarang? Garis-garis saya memang 11.450 ya. Ini adalah area swing high sebelumnya ya. Jadi resistance sebelumnya dia tembus ke atas, kemudian dia koreksi tembus ke atas. Jadi selama dia bertahan di atas 11.450 mulai rebound ya. Itu adalah kesempatan untuk buy. Tapi saran saya sebelumnya tunggu di area 11.850 ya kalau mau buy ya. Jadi kalau sekarang sih buy sih boleh-boleh saja, mengingat ini resistance sebelumnya dia sudah berhasil kembali ke atas ya, tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 11.850 tambah lagi, naik ke atas 12.300 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di 12.950 dan 13.200. Pasang aja stop lossnya di 11.100 dan 10.850 ya. Itu untuk INTP ya. Kurang lebih sih cukup ya sejauh ini untuk INTP. Berikutnya untuk BINA. Jadi BINA ini hari ini dia breakout ya, Bang ini persada ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi right issue ya, karena banyaknya proses right issue. Silakan dicek ya. Hari ini kan dia breakout, resistennya sebelumnya dia sideways ya. Nah breakout ini apakah bakalan turun lagi seperti sebelumnya ini ya? Nah kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi yang penting pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 4.000. Selama di atas 4.000 dia masih ada harapan untuk breakout lagi ke atas 4.480 dengan targetnya 4.810. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Kalau naik setiap lipatan 100 boleh tambah lagi ya, average up ya. Jadi belinya bertahap. Kalau mau trading buy di BINA, resistennya di 4480 dan 4810 ya. Trading saham itu mudah asalkan garis-garisnya sudah dipandu ya. Maksudnya untuk pemasangan trading stop dan stop loss di mana. Jadi kita nggak usah terlalu bingung, nggak usah terlalu takut. Yang penting disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Kalau misalnya nggak berani di BINA terlalu banyak ya, porsinya dikurangi. Atau kalau mau coba
trading buy di Bina ya silakan dikurangi ya seperti itu ya. Dia memang berhasil breakout. Sebelumnya servicenya lama ya, kurang lebih sekitar 2 bulanan nah gitu kurang lebih ya. Jadi breakout bukan berarti bakalan turun lagi atau sideways. Mudah-mudahan dia berhasil lah ya, seperti itu ya. Memang kita belum tahu pasti ya pasangannya trading stop atau stop lossnya di 4000 ya. Kurang lebih cukup untuk Bina. Ini bagian kedua untuk analisa saham hari ini tanggal 20 Desember dan besoknya tanggal 21 Desember 2021. Waktu saya analisa ini waktu sesi 1 break ya. Jadi bukan waktu harinya selesai enggak ya. Jadi seperti itu kurang lebih cukup. Seperti biasanya saya doakan selalu sehat, damai, sejahtera selalu ya. Terima kasih banyak. Amin.